Sebuah pabrik tekstil yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap lebih dari 1.000 orang pekerjanya. Diketahui perusahaan tersebut adalah PT Tuntex Garment yang banyak memproduksi untuk baju kenamaan dunia seperti salah satunya Puma. Namun belakangan terjadi permintaan anjlok akibat resesi global terutama di negara-negara Asia Timur. Ini bukan peristiwa pertama kalinya di mana pabrik tekstil melakukan PHK besar-besaran. Pada waktu yang bersamaan dilaporkan data bahwa Purchasing Managers Index atau PMI Indonesia sebagai indikator untuk mengukur aktivitas manufaktur dalam negeri malah mencatatkan kinerja yang cemerlang. Mengapa ada ketidaksinkronan nih antara data dengan kondisi di lapangan yang masih terjadi banyaknya PHK? Mari simak ulasannya dalam aktivitas manufaktur di RI ekspansif tapi kok badai PHK masih aktif. Kita lihat ke slide pertama. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasannya, kita lihat dulu data dari aktivitas manufaktur Indonesia di mana tercatat mulai meningkat pada akhir kuartal 1 2023. Indeks manufaktur Indonesia bahkan mencatatkan rekor tertingginya sejak September 2022. Data dari S&P Global merilis data aktivitas manufaktur Indonesia yang dicerminkan dengan Purchasing Managers Index atau PMI pada Senin 3 April kemarin dirilis begitu. Ini untuk periode Maret 2023 PMI manufaktur Indonesia ada di angka 51,9. PMI menguat tipis dibandingkan pada bulan sebelumnya Februari 2023 yang tercatat di level 51,2. Dan indeks sebesar 51,9 ini adalah angka tertinggi sejak September 2022 atau 6 bulan terakhir. Untuk diketahui, PMI ini menggunakan angka atau level 50 untuk menggambarkan titik mula begitu. Jika posisinya di atas 50, maka artinya dunia usaha dalam negara tersebut sedang dalam fase ekspansi. Sementara itu kalau ada di bawah level 50 artinya sedang dalam fase kontraksi. Dengan demikian, PMI Manufaktur Indonesia sudah berada dalam fase ekspansif sejak September 2021 atau sudah 19 bulan terakhir. Lalu bagaimana kinerja manufaktur RI kalau dibandingkan dengan negara lain? Kalau kita lihat ini kinerja sudah baik, kalau dibandingkan dengan negara lain bagaimana? Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, capaian di level 51,9 ini pun ternyata melampaui PMI manufaktur terbesar di dunia, yakni negara China dengan nilai 50. Jadi Indonesia melewati China begitu ya kalau dilihat dari data PMI. Kinerja industri RI juga lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan ASEAN, negara-negara ASEAN yang rata-rata 51, beberapa diantaranya adalah Malaysia 48,8, kemudian Vietnam juga 47,7. Dan kalau kita lihat memang di angka ini misalnya negara Taiwan, kemudian Jepang, Korsel, Inggris, Amerika Serikat dan juga Jerman rata-rata berada pada angka 40-an. Artinya negara-negara ini PMI-nya berada dalam fase kontraksi. Cukup beragam ya kondisi dan tantangan yang terjadi di negara masing-masing. Misalnya kalau kita lihat di Amerika Serikat, aktivitas manufaktur kembali mengalami kontraksi pada bulan Maret, memperpanjang kontraksi beruntun menjadi 4 bulan pemirsa. Meski demikian, kontraksi ini tidak secepat yang diharapkan oleh ekonom dan juga analis yang dengan pabrik yang disurvei menyebutkan bahwa saat ini terlihat adanya tanda-tanda peningkatan permintaan dan juga percepatan kenaikan harga di bulan-bulan mendatang. Di sisi lain kita lihat lagi PMI di zona Eropa misalnya telah menurun selama 8 bulan beruntun. Pada Februari, PMI zona Eropa tercatat sebesar 48,5 yang artinya juga masih berada di zona kontraksi. Berkurangnya tingkat produksi tersebut dipicu oleh penurunan tajam pada permintaan dan hal tersebut juga dipicu oleh melonjaknya pengeluaran rumah tangga karena harga energi dan juga pangan yang melonjak serta adanya prospek ekonomi yang penuh ketidakpastian turut membebani sentimen pasar sehingga konsumen jadi lebih berhati-hati nih untuk membeli barang. Sementara aktivitas manufaktur di Jepang begitu kita ambil contoh misalnya mengalami kontraksi juga selama 5 bulan berturut-turut di bulan Maret karena produksi dan pesanan baru tetap berada di bawah tekanan. Jadi dari data ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa kinerja PMI manufaktur Indonesia selain stabil dan berada di zona ekspansif, tapi juga jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain yang kita sudah paparkan datanya. Itu kabar baiknya pemirsa. Kabar buruknya, kenyataannya di lapangan yang kita temukan adalah PHK di dalam negeri masih menghantui, masih terjadi. Ratusan ribu tenaga kerja industri manufaktur diputus hubungan kerjanya. Ini nggak sinkron dengan data yang sudah kita ulas tadi. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi? Kita lihat penjelasannya di slide selanjutnya. Ya memang meskipun PMI
data dari Indonesia berada di zona ekspansif, nyatanya banyak perusahaan yang masih mengalami gelombang PHK, terutama yang tadi sudah dijelaskan di sektor tekstil dan juga produk tekstil atau TPT. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Kita tidak bisa bicara satu faktor, begitu banyak faktor. Kalau bisa direntet, seperti misalnya salah satu faktor yang mungkin terjadi adalah perusahaan mengalami peningkatan biaya produksi yang menyebabkan penurunan profitabilitas yang pada akhirnya dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Kemudian kemungkinan yang kedua yang terjadi adalah karena dampak inflasi dan juga perlambatan ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian, akibatnya pabrik industri berorientasi ekspor, salah satunya adalah yang tadi sudah disebutkan, terkena dampak karena menurunnya permintaan yang jumlahnya ekstrim. Permintaan domestik bisa jadi naik dengan kondisi ekonomi Indonesia yang tergolong stabil dan pelan-pelan juga naik, tetapi demand dari global turun ekstrim. Dan kemungkinan yang lain yang bisa terjadi di mana banyak pabrik yang bukan berhenti produksi secara total, tetapi lokasi produksinya relokasi atau pindah ke daerah dengan upah minimum yang lebih rendah. Dan memang ini sudah terjadi di Indonesia di sepanjang tahun 2022, di mana salah satunya menurut data dari Disnaker Trans Jawa Tengah ada 97 pabrik yang relokasi dari beberapa provinsi lain ke provinsi tersebut, begitu, ke provinsi Jawa Tengah. Dan kebanyakan dari data ini pabrik-pabrik ini berasal dari daerah dengan upah minimum yang memang lebih tinggi, seperti misalnya Jawa Barat, Banten, dan juga DKI Jakarta. Itu tadi faktor-faktor yang mungkin terjadi, makanya karena PMI meskipun bagus tapi tetap terjadi PHK. Ya, makanya kita bisa simpulkan dengan data PMI Indonesia yang sudah 19 bulan berada di zona ekspansif, tidak selalu berarti bahwa tidak ada sama sekali PHK yang terjadi di sektor manufaktur, terutama di sektor TPT. Hal ini tetap tergantung pada faktor-faktor internal dan juga eksternal yang mempengaruhi profitabilitas masing-masing perusahaan dan permintaan pasar, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri.